Bayangkan, kamu berpindah ke rumah tua peninggalan kakek di sebuah desa sunyi di pinggir hutan bambu. Setiap pagi, ada tetangga yang selalu ramah menyapamu. Ia seorang lelaki tua berkopiah putih mengajakku ngopi di rumahnya. Anehnya, rumah itu dari luar terlihat kosong, kumuh, bahkan seperti tak berpenghuni. Namun, begitu aku masuk, di dalamnya bersih, rapi, dan selalu tersedia kopi hangat yang mengepul. Hari demi hari, aku mulai menyadari kejanggalan. Tetangga itu tak pernah terlihat bayangannya di bawah sinar matahari. Malam hari, dari rumahnya terdengar lantunan ayat Al-Quran dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tubuhnya melayang dikelilingi cahaya putih. Saat itulah aku sadar, tetanggaku ternyata bukan manusia. Ia adalah jin muslim yang sudah ratusan tahun tinggal di sana. Apakah ia datang membawa kebaikan atau justru menyimpan rahasia kelam? Inilah kisah mencekam. Setiap pagi diajak ngopi tetangga, ternyata jin muslim. Aku, Raka, baru pindah ke rumah peninggalan kakek di desa terpencil. Rumah tua itu sudah lama kosong, berdiri di tepi hutan bambu yang sunyi. Hari pertama aku tinggal, ada seorang lelaki tua berkopiah putih menyapaku di pagar. "Assalamualaikum, Nak Raka. Sudah sarapan? Ayo mampir, ngopi sebentar," katanya ramah. Namanya Pak Hasan. Katanya ia tetanggaku. Aneh, sebab rumah di sampingku terlihat kusam, jendela rapat, dan halaman penuh semak, seolah tak ada yang tinggal di sana. Tapi saat aku masuk, rumah itu bersih, rapi, dan di meja sudah tersedia secangkir kopi hangat. Setiap pagi, kebiasaan itu berulang. Pak Hasan selalu menungguku di pagar. Kopinya selalu hangat, tanpa pernah kulihat ia membuatnya. Suatu kali, aku sadar bayangannya tak pernah terlihat di lantai saat matahari tinggi, sementara aku jelas punya bayangan panjang. Aku merinding, tapi pura-pura tak tahu. Suatu malam, aku mendengar suara ayat Al-Quran bergema dari rumah Pak Hasan. Saat mengintip, aku melihat tubuhnya melayang setinggi 1 jengkal dari lantai, dikelilingi cahaya putih. Aku hampir pingsan. Malam itu, suaranya muncul di mimpiku. "Jangan takut, Raka. Aku bukan musuhmu." Keesokan paginya, ia mengaku, "Aku bukan manusia, Nak. Aku jin. Tapi insya Allah aku jin muslim. Aku sudah ratusan tahun di sini. Dulu aku menjerumuskan manusia. Tapi setelah mendapat hidayah, aku memilih jalan berbeda. Tugasku kini menebus dosa." Aku terdiam, tubuhku gemetar. Sejak itu hidupku berubah. Malam-malam sering terdengar ketukan keras di jendela. Kadang ada bayangan tinggi bermata merah berdiri di halaman. Pak Hasan memperingatkan, "Mereka jin kafir. Mereka benci aku bersahabat dengan manusia. Mereka ingin kau pergi, bahkan mati." Aku semakin takut. Suatu malam, aku menemukan tulisan merah di dinding kamarku. "Pergi atau mati." Puncaknya malam Jumat Kliwon. Kabut pekat turun, anjing-anjing melolong, dan listrik padam. Sosok tinggi hitam muncul, matanya menyala merah. "Kau bodoh manusia, berteman dengan pengkhianat seperti dia." Pak Hasan muncul, wajahnya bersinar. "Pergi, jangan ganggu tetanggaku." Pertarungan hebat pun terjadi.
angin menderu, doa ayat suci beradu dengan jeritan jin kafir. Aku hanya bisa berdoa, membaca ayat yang kuingat. Saat aku ikut membaca ayat kursi, cahaya dari tubuh Pak Hasan semakin kuat. Jin hitam itu meraung, lalu pecah menjadi asap hitam dan lenyap. Sejak malam itu, suasana desa kembali tenang. Tapi Pak Hasan semakin jarang muncul. Suatu pagi, ia datang dengan senyum damai. "Raka, tugasku sudah selesai. Kau sudah kuat berdiri dengan imanmu. Aku tidak lagi terikat di sini. Doakan aku." Air mataku jatuh. "Lalu, kopi kita, Pak?" Ia tersenyum. "Buatlah sendiri, nak. Ingat, bukan kopinya yang penting, tapi zikir yang menyertainya." Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi cahaya, lalu lenyap di udara. Kini, setiap pagi, aku tetap ngopi di beranda. Tak ada lagi Pak Hasan yang menyapaku, tapi aku selalu mengingat pesannya. Aku sadar, ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan iman. Karena bahkan jin pun, jika taat pada Allah, bisa menjadi tetangga terbaik. Tamat.